Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Satriawadi SS, mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 dari LPTK Unil Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10 Banin D atau Putra D MA Syahriruddin Narapulatan Anjani dengan tema At-Ta'am Masyaraf dan subtema Al-Qawaid Zarful Zaman wa Zarful Makan. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bila nafrah wa na'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana badal wadari wa na'badal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tarfa' alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma sur'i syai'i anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Allahumma sur'i syai'i anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Allahumma sur'i syai'i anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sabahul khair ayyuhat tullab. Sabahul nur. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Nah, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita adik-adik sekalian. Namun sebelum kita mulai belajar, Ustadz akan absen dulu untuk mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Nah, sebelum Ustadz absen, nanti Ustadz ingin kalian menjawab, atau ketika Ustadz sebut namanya, kalian menjawab dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Ya, madza tash'uru bi hadzal yaum, ya, apa yang adik-adik rasakan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama Ahmad Irfan Nadawi. Anta Saidon, alhamdulillah ya. Kemudian Azrial Akbar. Masya Allah ya. Huwa mutahammisun. Mana mutahammisun? Semangat. Ya. Kemudian Eja Muharlan. Eja Muharlan mutahammisun aidon. Ihsan Rasid. Anta mutahamisun Ihsan Rasid. Fathul Huda Habibullah. Anta Saidun. Alhamdulillah. Gawas Alfi Syahrin. Alhamdulillah ya. Kemudian Hizbul Watani. Khudari Azmi. Reza Febriansah. Alhamdulillah ya. Kemudian Rizky Yuda Pratama. Ya, alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian,
Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tema yaitu at-ta'amu wasyarab. Ma makna at-ta'amu wasyarab? At-ta'amu makanan, wasyarab minuman. Thayyib. Nah, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan sebab dari tema at-ta'amu wasyarab. Di mana pada hari ini kita akan lanjutkan dengan sebab al-qawaid. Ya, al-qawaid atau kaedah-kaedah tata bahasa atau kaedah-kaedah bahasa Arab. Nah, lebih spesifiknya pada hari ini kita akan membahas tentang dzarab zaman dan dzarab makan. Kita akan bahas apa? Dzarab zaman. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini setelah kita belajar nanti diharapkan pertama kalian bisa menggunakan susunan gramatikal dzarab zaman dan dzarab makan untuk menilai informasi yang didengar. Jadi setelah belajar ini kalian diharapkan ketika kalian mendengar atau membaca di sebuah tulisan atau mendengar audio atau video yang menggunakan bahasa Arab, kalian diharapkan bisa memahami informasi yang didengar, tentunya yang mengandung dzarab zaman dan dzarab makan. Kemudian yang kedua, setelah belajar dzarab zaman dan dzarab makan, kalian diharapkan bisa menggunakan dzarab zaman dan dzarab makan dalam pembelajaran atau dalam aktivitas kalian sehari-hari. Misalnya kalian nanti di maskan atau di asrama, kalian ingin berbicara kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan kaedah dzarab zaman dan dzarab makan. Kemudian yang ketiga, setelah belajar dzarab zaman dan dzarab makan, kalian diharapkan mampu menggunakan dzarab zaman dan dzarab makan untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Misalnya nanti kalian sedang menghafal Al-Quran atau kalian sedang membaca Al-Quran. Nanti di sana kalian temukan ternyata ada dzarab, baik itu dzarab zaman ataupun dzarab makan. Nah, dengan memahami dzarab zaman dan dzarab makan, nanti kalian bisa memahami informasi yang ada di dalam ayat tersebut. Dan itulah nanti yang akan menjadi salah satu latihan kita ya, memahami informasi dari Al-Quran dan juga ucapan-ucapan dalam bahasa Arab. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Kemudian karena kalian sudah memahami materi kita hari ini, kalian sudah mengetahui apa materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Ustadz mau nanya ya, kalian tahu enggak ayat ini? Ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Kira-kira ayat ini membahas tentang apa? Ayat ini membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, kapan terjadi Isra Mi'raj itu? Apakah siang hari, ataukah malam hari? Tahu dari mana? Nah, jadi para ulama telah menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Dari mana kita mengetahui bahwa terjadinya pada malam hari? Nah, tentunya dari keterangan waktu yang ada pada ayat tersebut. Nah, keterangan waktu inilah yang disebut dengan dzarab zaman. Jadi dari ayat tersebut para ulama menyimpulkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari. Nah, jadi apakah istilah untuk keterangan waktu dalam bahasa Arab? Itu disebut dengan dzarab zaman. Yang hari ini akan kita bahas. Nah, kemudian adik-adik sekalian, setelah nanti kita memahami dzarab zaman dan dzarab makan, dan kita akan menggunakan dzarab zaman dan dzarab makan ini untuk memahami ayat Al-Quran ataupun hadis, tentunya nanti ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kita memahami dzarab zaman dan dzarab makan ini, kita akan memahami bahwa ternyata Al-Quran yang Allah turunkan itu sangat sempurna. Kita lihat dari segi susunan bahasanya, kita lihat dari segi kaedahnya, kita lihat dari segi isinya, maka kita akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya itu juga akan membantu kita untuk lebih memahami agama kita. Karena agama Islam ini selain mengajarkan tentang hukum-hukum Islam, dalam agama Islam juga banyak menjelaskan tentang toleransi, tentang kasih sayang kepada sesama manusia dan sebagainya. Jadi setelah mempelajari dzarab zaman dan dzarab makan ini, diharapkan ini mampu menambah pemahaman kita tentang agama kita, yaitu agama Islam. Baik, sampai sini bisa dipahami adik-adik sekalian? Ya. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas apa?
Zorob zaman dan zorob makan. Nah, jadi apa itu zorob zaman dan zorob makan? Sebelum kita ke pengertian zorob zaman dan zorob makan, di sini ada beberapa contoh kalimat. Ya, di sini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, yatanawalu tullab al-futura fil maqsab sobahan. Yatanawalu tullab al-futur, siswa sarapan. Ma makna tanawalul futur? Sarapan. Oke. Fil maqsab, ma makna maqsab? Kan kantin. Fil maqsab di kantin sobahan. Ya, di pagi hari. Nah, dari beberapa contoh ini, ya, dari beberapa contoh ini ada beberapa keterangan waktu dan beberapa keterangan tempat. Ada sobahan, ada zuhron, ada saatan, ada amama, ada janiba, ada fauqa, ada juga fajron. Nah, semuanya inilah yang disebut dengan zarab. Jadi apa itu zarab? Sekarang kita bahas. Ya, apa itu zarab? Pertama, zarfuz zaman. Apa itu zarfuz zaman? Ma huwa zarfuz zaman? Apa itu zarf zaman? Zarfuz zaman huwa ismun mansubun yadullu ala zamani hudutsil fi'li. Jadi zarf zaman adalah isim yang berbaris atas atau yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Ingat, menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Nah, itu namanya zarf zaman. Ya, isim berbaris atas yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau peristiwa. Ya. Nah, jadi dia adalah isim yang nasab. Apa itu isim nasab? Jadi nasab itu sebagaimana yang kalian pernah pelajari di babul i'rab adalah salah satu bagian dari i'rab adalah nasab. Nasab itu punya 5 tanda ya. Nanti sebagaimana yang kalian pernah bahas di babul i'rab ya. Ada tandanya fathah, ada tandanya alif, ada tandanya kasrah, ada juga tandanya ya, ada juga tandanya hazfun nun. Kemudian berikutnya mana contoh zarf zaman? Ya, mana contoh zarf atau keterangan waktu? Contohnya muddata. Ya, contohnya muddata. Ma makna muddata? Muddata itu menunjukkan masa atau kita artikan selama. Ya, selama. Contohnya misalnya muddata qiyami Zaidin, selama Zaid berdiri. Kemudian berikutnya contohnya sobahan. Ma makna sobahan? Pagi hari. Masaan? Sore hari. Kalau malam hari? Lailan. Oke. Kemudian berikutnya adalah zotan. Ma makna lahzotan? Ma makna lahzoh? Sebentar. Ma makna lahzoh? Masalan, contohnya ketika kita ingin mengatakan tunggu saya sebentar, apa kita katakan? Intazirni lahzotan. Ya, intazirni lahzotan, tunggu saya sebentar. Ma makna lahzotan? Sebentar. Kalau tadi saatan? Ya, saatan itu artinya satu jam. Ya, tapi terkadang saatan itu juga bisa diartikan sebentar. Ya. Kemudian berikutnya ada yauman. Ma makna yauman? Ya, sehari. Ma makna yauman? Sehari. Kalau 1 minggu? Usbu'an. Kalau 1 bulan? 1 bulan? Syahron. Kalau 1 tahun? Sanatan. Naam. Paham tom? Paham tom? Nastamir. Kemudian berikutnya ada zarf zaman. Zarful makan. Ya, berikutnya ada zarful makan atau zarf ya atau keterangan tempat. Ma huwa zarful zaman? Ma huwa zarful makan? Zarful makan huwa ismun mansubun yadullu ala makani hudusil fi'li. Jadi zarf makan adalah isim yang dibaca nasab. Ya, ingat tadi tanda nasab ada 5. Oke. Isim yang dibaca nasab yadullu ala makani hudusil fi'li yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya peristiwa. Berarti zarf makan ini adalah keterangan tempat. Kalau zarf zaman keterangan waktu. Contohnya, contoh zarful makan ada amama. Yang pertama ada amama. Ma makna amama? Ma makna amama? Kalau di belakang? Waro apa di belakang? Waro'a. Kemudian ada tahta. Ma makna tahta?
Ma makna tahta? Bawah. Kalau di atas? Nah, kalau di atas pokok, di bawah tahta. Kemudian yaminan. Ma makna yaminan? Kanan. Kalau kiri? Apa kalau kiri? Kalau kanan yaminan. Kalau kiri? Simalan. Ya. Kemudian janib. Ma makna janib? Di samping. Kemudian syarqa. Ma makna syarqa? Ada kan namanya syarqawi ya. Ma makna syarqa? Syarqa bermakna timur. Ya, syarqa bermakna timur. Ya. Syarqun itu syarqa bermakna timur. Berarti di sebelah timur. Nah, itu beberapa contoh dari zarab makan. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengatakan saya berada di belakang asrama. Mazanakul, saya di belakang asrama. Saya berada di belakang asrama. Mama apa bahasa Arabnya saya? Ana. Berada pi. Kemudian belakang asrama maskan. Saya berada di belakang asrama. Ya, ana pi waroil maskan. Atau bisa juga kita mengatakan kuntu waro al maskan. Saya berada di belakang asrama. Paham tum? Paham tum? Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah memahami materi tentang zarab zaman dan zarab makan, dan juga kalian sudah memahami beberapa contoh penggunaan dari zarab dan zaman dan zarab makan, maka saat ini Ustadz ingin kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibuat, ya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti Ustadz akan bagikan lembar kerja kelompok, ya. Nanti Ustadz akan bagikan lembar kerja kelompok yang bisa kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Ya, kelompoknya sesuai dengan sesuai dengan baris bangkunya. Sekarang saya akan bagikan lembar kerjanya. Silahkan bisa duduk saling berhadapan dengan teman-temannya. Ya, silahkan bisa duduk saling berhadapan dengan teman-temannya. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok di sini 3. Ini kelompok 4. Ya, silakan bisa duduk berhadapan dengan anggota kelompoknya. Di sana ada 4 pertanyaan. Jadi sebagai tugas kelompoknya ada 4 pertanyaan. Di sana ada 2 potongan ayat Al-Qur'an dan di sana ada 2 contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ayat Al-Qur'an itu silakan kalian analisis. Kalian analisis apa zorob yang ada di sana. Apakah itu zorob zaman ataukah zorob makan. Kemudian apa makna zorob tersebut, dan dari zorob tersebut apa informasi yang bisa kalian pahami dari potongan ayat tersebut. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, di sana ada contoh kalimat bahasa Indonesia di mana tugas kalian adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Di sana ada kalimat bahasa Indonesia yang menggunakan keterangan waktu atau keterangan tempat. Nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu. Oke, silahkan mulai berdiskusi. Jika kalian menemukan kendala bisa bertanya. Kaifa indakum muskilah? Ada kendala? Mafi? Khalas? 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 Sekarang Ustadz mau kalian setiap kelompok begitu, karena ada 4 pertanyaan dan kalian ada 4 kelompok. Berarti nanti setiap kelompok akan menyampaikan jawaban dari kelompoknya masing-masing sama-sama 1 pertanyaan saja. Ya, karena pertanyaannya sama. Jadi satu kelompok menjawab 1 pertanyaan saja. Kelompok 1 menjawab nomor 1,
Kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, dan kelompok 4 menjawab nomor 4. Antum mustahidun? Siap? Nah, kalau siap kita mulai. Oke, silakan kelompok yang lain diperhatikan kelompok yang menjawab. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan jawab nomor 1. Apa pertanyaannya nomor 1? Nah, di nomor 1 di sana ada potongan ayat. Kalian diminta untuk menganalisis dzarab yang ada pada ayat tersebut. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Ahmad Irfan Nadawi, yang kedua Rifat Syauqi, yang ketiga Hafiz Al-Abkar, yang ketiga Syarif Aliul Hasani, dan terakhir Imam Al-Kiblataini. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Oke. Jawaban dari nomor 1 ialah ayat tersebut terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 79. Pada ayat tersebut terdapat dzarab makan, yaitu kata waro'ahu yang artinya di belakangnya, memberikan informasi bahwa alasan Nabi Khidir merusak perahu tersebut karena di belakang sana ada seorang penguasa yang zalim yang merampas perahu nelayan. Nabi Khidir melubangi perahu tersebut agar tidak dirampas oleh sang raja dan bisa diperbaiki lagi untuk digunakan. Baik, bagaimana kelompok yang lain? Sepakat dengan jawaban kelompok 1? Nah, kita lanjutkan ke kelompok kedua. Silahkan. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan anggota kami. Yang pertama Sapliadi Saya Pratama, Eja Muharlan, Rizky Yuda Pratama, Hudaya Mazaya Mumtaz, Reza Febrian Saputra, dan terakhir Abu Zar Al-Ghifari. Jadi pertanyaan nomor 4, pada hari ini saya akan pergi ke pasar dengan jawaban fil yaumi sa'adhabu ila sauqi. Ilas sauki atau ilas suki? Ilas suki. Apa yang benar? Ilas suki. Mama nasuk Pasar. Mama nasuk Pasar. Toyib. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, silahkan diperhatikan dan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas kembali pertanyaan jawaban dari adik-adik sekalian, dan kita akan evaluasi apabila ada yang kurang tepat ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada potongan ayat dari surah Al-Kahfi ya. Yaitu di sini terdapat dzarab makan, yaitu waro'ahum. Mamana waro tadi di belakang. Oke, jadi secara umum jawaban kelompok 1 sudah benar ya. Waro itu artinya di belakang. Itu adalah dzarab makan. Kemudian yang kedua, ini juga ada potongan ayat surah Maryam. Di sini juga ada dzarab, yaitu janib. Mamana janib di samping. Ya, mamana janib di samping. Jadi ya janib itu artinya di samping Gunung Tur. Nah, jadi lokasi pertemuannya itu berarti memberikan kita informasi bahwa Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di samping Gunung Tur. Kemudian yang ketiga, saya berdiri di depan kelas. Ini dirubah menjadi bahasa Arab menjadi akumu amamal fasli. Di mana di sini yang menunjukkan dzarab? Amama. Ya, mamana amama di depan. Kemudian yang keempat, tadi kelompok 4 menjawab fil yaumi. Ya. Fil yaumi sa'azhabu ilas suq. Nah, untuk fil yaumi, jadi untuk dzarab yang menunjukkan makna hudur atau makna hadir, misalnya hari ini atau malam ini atau siang ini, kita bisa tidak menggunakan fi. Cukup kita tambahkan alif lam dan membaris ataskan dzarab tersebut. Maka di yang nomor 4 kita cukup bisa mengatakan al yauma. Ya, al yauma sa'azhabu ilas suq. Pada hari ini saya akan pergi ke pasar. Sama dengan ayat di Quran yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, di surah Al-Maidah itu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Di sana al yauma maka maknanya adalah pada hari ini. Paham tum? Nah, dari latihan ini ada yang ingin kalian tanyakan? Anda apa dan di skip?
Ya, silahkan bertanya. Naam. Nah, silahkan berdiri, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya sesuatu kepada Ustadz. Kenapa pada ayat kedua zarabnya dimasuki huruf jar yaitu min? Ayo, kenapa pada ayat yang kedua ya, wana daina humin janibet turi. Di sana zarabnya dimasuki oleh huruf jar yaitu min. Nah, sebelum kita jawab ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah penambahan alif lam pada kata al-yauma memberikan makna tambahan? Nah, apakah penambahan alif lam pada al-yauma itu memberikan makna tambahan ya? Tadi sekilas sudah kita bahas. Baik, kita akan bahas ya. Jadi pertanyaan pertama tadi, kenapa janib itu dimasuki oleh min? Ya, kenapa janib itu dimasuki oleh min? Zorob itu juga dibagi dua, ada zorob yang mu'rob, ada yang mabni. Apakah kalian pernah dengar istilah mu'rob? Apa itu mu'rob? Yang berubah baris akhirnya. Kalau mabni tidak berubah baris akhirnya. Nah, jadi zorob itu ada zorob yang mu'rob atau berubah baris akhirnya, tergantung kondisinya. Misalnya jika dimasuki oleh huruf jar, maka zorobnya berbaris bawah. Contohnya tadi misalnya min janibi. Asalnya janiba dimasuki huruf jar menjadi min janibi. Nah, di sana janib itu tetap sebagai zorob, hanya saja barisnya berubah karena ada huruf jar. Kemudian zorob itu juga ada yang mabni. Ada yang barisnya tetap. Contohnya kata-kata al-amsi. Ma mana al-amsi? Kemarin. Ya, al-amsi artinya adalah kemarin. Al-amsi ini meskipun dia sebagai zorob tetap baris bawah al-amsi. Atau dimasuki huruf jar juga tetap baris bawah bil amsi. Begitu pula al-an. Apa artinya al-an? Sekarang. Nah, al-an ini juga zorob zaman. Tapi al-an ini mabni. Jadi barisnya tetap baris atas al-ana. Ya, tetap baris atas al-ana. Nah, jadi di sini janib ini dia berbaris bawah karena dia termasuk zorob yang mu'rob, ya, yang bisa berubah barisnya. Jadi ketika dimasuki huruf jar, maka dia berbaris bawah. Paham tum? Ya. Nah, kemudian al-yauma, di sini penambahan alif lamnya memberikan makna tersendiri seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa ketika zorob dimasuki oleh alif lam, maka maknanya lil hudur atau menunjukkan saat ini. Ya, misalnya yaumun menjadi al-yauma berarti hari ini, karena di sana zorobnya menjadi ma'rifat, ya, menunjukkan makna hari ini, ya, menunjukkan makna hal, ya, zamanul hal. Berarti al-yauma hari ini, al-lailata malam ini, al-usbu'a minggu ini, as-sanata tahun ini, dan seterusnya begitu. Paham Tom? Nah, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Maafi, indakum soal? Maafi? Naam. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, dari yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, zorob zaman adalah isim berbaris atas yang menunjukkan keterangan waktu. Sedangkan zorob makan adalah isim baris atas yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, jadi zorob itu ada dua, zorob zaman dan zorob makan. Nah, jadi itu kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, Ustadz ingin bertanya ya, apakah pembelajaran kali ini menambah pengetahuan kalian? Ya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Zorob zaman dan zorob makan. Kemudian apakah kalian menikmati pembelajaran pada hari ini? Dibanding pembelajaran sebelumnya, apakah pembelajaran kali ini lebih menyenangkan atau tidak? Nah, di akhir pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Apakah kalian bersemangat? Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian bahagia?
Apa bahasa Arabnya saya bahagia? Naam. Baiklah, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, yang berguna bagi kita semua. Dan terakhir, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca doa. Ya, silahkan ketua kelas pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa atu'amirana tatawaqqalina wa talqadatikum wa ila yaumiddin wa antasurana wa tafta'alina wa tarzuqana wa taqallana wa taghfirana wa jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah.